Perkenalkan, nama saya Jan Pierre Valerian Naibaho dengan NIM akhir 663, hukum perusahaan kelas O. Perkenalkan, saya Arika Nada Taftazani dengan NIM akhir 413 dari hukum perusahaan kelas O. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Faros dengan NIM akhir 673 dari hukum perusahaan kelas O. Saya Nadia Fayaza Caherani dengan NIM belakang 287 dari hukum perusahaan kelas O. Saya Marsano Khalilah dengan NIM belakang 002. Secara sederhana, perusahaan dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang melakukan sebuah kegiatan usaha untuk menghasilkan suatu produk atau jasa untuk dijual di pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, perusahaan dapat diartikan sebagai segala kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Kegiatan usaha ini dapat diselenggarakan secara perorangan maupun secara badan usaha, bisa dalam bentuk badan hukum maupun non-berbadan hukum yang didirikan dan diselenggarakan di wilayah Indonesia. Hukum perusahaan lahir dari kebutuhan manusia untuk mengatur kegiatan usaha yang semakin kompleks. Pada awalnya, kegiatan usaha dilakukan perorangan atau berkelompok seperti firma. Tapi pada saat revolusi industri, muncul modal yang dibutuhkan semakin besar dan muncullah perseroan terbatas di mana tanggung jawab pemilik tergantung dari modal yang ditanam. Dari sini, hukum perusahaan berkembang untuk melindungi pemilik, investor, dan juga pihak ketiga, serta untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Di Indonesia, pada awalnya kita mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari Belanda, lalu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang sekarang menjadi dasar dari hukum perusahaan. Beralih kepada pembahasan sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum berkaitan dengan hukum perusahaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan juga suatu sanksi bagi yang melanggarnya. Adapun sumber hukum perusahaan dibagi atas sumber hukum tertulis dan juga sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, kontrak perusahaan, dan juga jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan meliputi KUH Perdata, KUH Dagang, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu kontrak perusahaan. Adapun kontrak perusahaan berisi kewajiban, hak-hak, dan juga tanggung jawab bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian sumber hukum yang ketiga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak berkepentingan dalam sengketa perusahaan untuk memutus suatu perkara. Beralih kepada sumber hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan kebiasaan dari masyarakat berkaitan dengan suatu perkara dari perusahaan yang dapat digunakan untuk memutus suatu perkara perusahaan. Oke, jadi kita masuk ke ruang lingkup hukum perusahaan. Nah, ruang lingkup hukum perusahaan itu mencakup berbagai aspek yang mengatur keberadaan dan kegiatan perusahaan sebagai subjek hukum dalam kegiatan ekonomi. Nah, ruang lingkup hukum perusahaan itu mempunyai 3 elemen. Yang penting, contohnya, yaitu adalah bentuk usaha, kegiatan usaha, dan jenis usaha. Yang pertama, kita masuk ke bentuk usaha. Jadi bentuk usaha itu adalah struktur hukum dari suatu perusahaan yang menentukan status hukum, tanggung jawab, dan cara operasionalnya. Di Indonesia, bentuk usaha diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau perseroan terbatas. Beberapa bentuk usahanya antara lain, yang pertama ada perusahaan perorangan yang artinya dimiliki oleh satu orang tanpa pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan. Yang kedua ada firma yang dimana didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama, bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas utang firma. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV, terdiri dari sekutu aktif yang dimana itu pengelola dan sekutu pasif yang dimana itu penyetor modal atau investor. Selanjutnya ada perseroan terbatas yang memiliki arti badan hukum yang terpisah dari pemiliknya dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Selanjutnya ada koperasi yang dimana badan usaha yang beranggotakan orang atau kelompok yang berdasarkan prinsip koperasi dan berlandaskan kekeluargaan. Dan yang terakhir ada BUMN atau badan usaha milik negara, yang dimana perusahaan yang dimiliki negara, misalnya perseroan,
dan perusahaan umum. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang kedua, yaitu kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha adalah aktivitas atau operasional yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan ekonominya, yaitu memperoleh keuntungan. Kegiatan usaha bisa diklasifikasikan sebagai 4 jenis klasifikasi. Yang pertama, produksi, yang dimana menghasilkan barang atau jasa, contohnya seperti pabrik tekstil dan produsen makanan. Yang kedua ada distribusi, yang dimana menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, misalnya perusahaan logistik atau distributor. Yang ketiga ada konsumsi, kegiatan yang langsung mengonsumsi barang atau jasa, meskipun ini biasanya konsumen akhir, tapi perusahaan seperti restoran atau hotel termasuk pelaku usaha konsumsi dalam konteks bisnis. Dan yang terakhir yaitu jasa, yang dimana menyediakan layanan seperti konsultasi, pendidikan, kesehatan, perbankan, dan sebagainya. Masuk ke ruang lingkup hukum perusahaan yang ketiga, yang terakhir yaitu jenis usaha. Nah, jenis usaha ini mengacu pada bidang atau sektor ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Umumnya, dibedakan berdasarkan klasifikasi industri atau bidang usaha. Jenis usaha sektor ekonomi, yang pertama ada usaha pertanian dan perkebunan. Contohnya seperti perusahaan sawit, karet, dan hortikultura. Dan yang kedua, usaha perikanan dan peternakan. Misalnya budidaya ikan, pengolahan susu, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada usaha pertambangan dan energi, yang dimana mencakup termasuk perusahaan minyak, batu bara, dan panas bumi. Selanjutnya ada industri manufaktur, seperti perusahaan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, seperti industri otomotif, makanan, dan tekstil. Selanjutnya ada perdagangan yang termasuk grosir, eceran, dan ekspor-impor. Dan yang terakhir ada jasa seperti perbankan, asuransi, pendidikan, pariwisata, dan transportasi. Nah, jadi kesimpulannya, ruang lingkup hukum perusahaan itu meliputi tiga jenis. Yang pertama ada bentuk usaha, yang secara kesimpulannya itu ada struktur hukum yang dipilih perusahaan. Terus kedua ada kegiatan usaha seperti aktivitas operasional perusahaan. Dan yang ketiga ada jenis usaha, yaitu bidang atau sektor usaha yang digeluti perusahaan. Nah, ketiga aspek ini membentuk dasar pengaturan hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya secara legal, efisien, dan berlanjutan. Yang terpenting dalam membangun suatu usaha, seorang pengusaha harus memiliki karakter dalam menjalankan usaha. Di antaranya yaitu mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Setiap pengusaha sukses memiliki visi yang jelas tentang arah bisnis mereka. Visi ini berfungsi sebagai kompas yang memandu setiap keputusan strategis. Contohnya, seorang pengusaha kuliner harus memiliki visi apakah ingin menjadi brand lokal yang kuat atau ekspansi ke tingkat nasional. Yang tujuannya seperti terukur yang akan membantu mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan memberikan motivasi dalam menghadapi tantangan. Yang selanjutnya, kemampuan menganalisis peluang, yang dimana pengusaha yang berhasil memiliki kepekaan tinggi terhadap peluang di sekitar mereka mampu melihat celah pasar yang belum tergarap atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, misalnya melihat tren gaya hidup sehat, kemudian mengembangkan produk makanan organik atau minuman herbal. Kemampuan ini memerlukan observasi yang tajam dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen serta dinamika pasar. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen risiko yang baik, di mana setiap pengusaha pasti mengandung risiko, namun pengusaha cerdas tidak menghindari risiko melainkan mengelolanya dengan baik. Mereka melakukan analisis SWOT secara berkala, memiliki dana cadangan untuk situasi darurat, dan membuat rencana kontingensi. Contohnya, selama pandemi COVID-19, pengusaha yang bertahan adalah mereka yang cepat beradaptasi dengan mengembangkan sistem delivery atau pivot ke produk yang lebih sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, pengusaha harus mempunyai inovasi dan adaptabilitas. Yang dimana dunia bisnis berubah dengan cepat, terutama di era digital ini. Pengusaha yang sukses selalu terbuka terhadap perubahan dan siap berinovasi. Mereka tidak terpaku pada cara lama, tetapi terus mencari metode baru yang lebih efisien. Contoh nyatanya adalah pengusaha retail yang beralih dari toko fisik ke platform online atau mengintegrasikan teknologi AI untuk meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya, kemampuan membangun jaringan, yang dimana pengusaha itu harus mempunyai networking yang merupakan aset penting dalam dunia usaha. Pengusaha yang berhasil aktif membangun hubungan dengan berbagai pihak seperti supplier, investor, pelanggan, bahkan kompetitor
Jaringan yang kuat dapat membangun peluang kerjasama, mendapatkan informasi pasar terbaru, atau bahkan menemukan solusi kreatif untuk masalah bisnis. Yang dimana participation dalam komunitas bisnis, event industri, atau platform digital yang menjadi kunci membangun network yang solid. Yang selanjutnya, disiplin finansial. Yang dimana setiap usaha pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi utama keberlanjutan usaha. Pengusaha harus memiliki pemahaman yang solid tentang cash flow, profit margin, dan proyeksi keuangan. Mereka memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis, membuat laporan keuangan yang akurat, dan selalu mengalokasikan sebagian keuntungan untuk reinvestasi. Disiplin ini juga mencakup kemampuan menahan diri dan pengeluaran yang tidak perlu fokus pada investasi yang memberikan return jangka panjang. Dan selanjutnya mengenai kepemimpinan dan manajemen tim. Seiring berkembangnya usaha, kemampuan memimpin dan mengelola tim menjadi sangat penting. Pengusaha harus bisa mengkomunikasikan visi dengan jelas, memotivasi karyawan, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Mereka juga perlu menguasai seni delegasi, tidak mencoba mengendalikan semua aspek bisnis sendirian. Di mana investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan sistem kerja yang efisien akan menentukan skalabilitas bisnis. Selanjutnya mengenai orientasi pada pelanggan, di mana customer centricity adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Pengusaha sukses selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas melalui kualitas produk atau layanan yang konsisten. Mereka aktif mendengarkan feedback, melakukan survei kepuasan, dan terus meningkatkan value proposition. Dalam era digital, hal ini juga mencakup pengelolaan reputasi online dan responsivitas terhadap komplain atau pertanyaan pelanggan di media sosial. Yang selanjutnya harus mempunyai ketekunan dan resiliensi. Perjalanan seorang pengusaha penuh dengan pasang surut. Pengusaha yang bertahan adalah mereka yang memiliki mental tangguh dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan. Mereka melihat kegagalan sebagai pembelajaran dan terus bangkit dengan strategi yang lebih baik. Ketekunan ini juga tercermin dalam konsistensi menjalankan rencana bisnis dan komitmen terhadap standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir, setiap pengusaha harus mempunyai pembelajaran yang berkelanjutan, di mana dunia bisnis terus berkembang dengan munculnya teknologi baru, perubahan regulasi, dan shift perilaku konsumen. Pengusaha yang sukses adalah life learner yang selalu update dengan tren terbaru di industri mereka. Mereka mengikuti seminar, membaca buku bisnis, mengikuti kursus online, atau bahkan mengambil mentoring dari pengusaha senior. Investasi dalam knowledge dan skill development adalah investasi terbaik untuk keberlanjutan bisnis.